sini ada bagaimana sih caranya agar distributor itu tetap memiliki daya saing, karena ini sangat penting untuk pengembangan distributor kedepannya ya, dengan kondisi yang kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya untuk kondisi-kondisi yang ada sekarang ini. Yang pertama tentunya kita mulai segera mengatasi turnover salesman yang tinggi. Jadi turnover salesman yang tinggi ini kita mulai atasi, dan kemudian menjadikan operasional distributor itu efektif dan efisien dengan cara membangun komunitas. Ya, kalau kita lihat di sini, ini tadi cara untuk mengatasinya. Jadi ke depan, kalau kita memiliki salesman atau sales force yang sering keluar masuk di dalam perusahaan, nah tentunya kita harus menyiapkan semacam sales counter atau bagian yang menangkap semua order. Kalau sales force keluar masuk kan tidak masalah. Kalau kita memiliki satu nomor telepon atau satu pintu yang bisa menghandle setiap order-order yang masuk, ini cukup membantu. Jadi ke depan kemungkinan besar sales force yang sulit kita cari itu bisa digantikan oleh orang-orang fresh graduate yang nanti pekerjaannya adalah berpromosi atau mungkin membina hubungan dengan pelanggan. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka keluar masuk tidak masalah, karena di sini ada yang membackup sales counter. Nah tentunya untuk di backup dan tidak secara manual, tapi di sini mungkin bisa digunakan teknologi yang bisa membantu, seperti yang mungkin dilakukan oleh Mayora atau yang dilakukan oleh Sampurna. Nah, bagaimana menjadikan operasional distributor efektif dan efisien? Nah, kita mulai kenali di sini bagian-bagian mana yang sekarang ini menjadi skala prioritas dalam penanganan yang terkait dengan digital. Apakah kita memulainya dari yang wholesaler aktif atau yang pasif, atau secara keseluruhan kita mulai diberikan teknologi atau seperti itu. Kalau yang di sini mungkin menjadi skala prioritas kedua ya, karena di sini sudah secara modern, secara teknologi lebih bagus. Jadi di sini mungkin kita mulai step awalnya memulai mungkin dari wholesaler, atau kemudian setelah itu baru retailer, tergantung dari kondisi perusahaan masing-masing. Nah ini ada data dari AC Nielsen mengenai jumlah outlet yang ada di Indonesia. Itu ada 3 miliar ya di sini. Ada 3 miliar yang terdiri dari berbagai jenis, mulai hypermarket, supermarket, minimarket, kemudian pom bensin atau semi retailer atau yang lain-lain. Nah di sini ada outlet dalam bentuk miliar ya. Di outlet di Indonesia ini cukup banyak. Terus di sini prioritas-prioritas strategi yang nanti digunakan. Jadi kalau kita menggunakan teknologi, tentunya kita perlu memilih membuat skala prioritas, apakah di Jawa menjadi skala prioritas penting untuk penggunaan teknologi, kemudian bergeser ke Sumatera dan yang lain-lain. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing perusahaan, termasuk terkait dengan anggaran masing-masing perusahaan. Nah, termasuk dalam pengelolaan outlet yang ada di Indonesia. Kita bagaimana mengembangkan atau meningkatkan penjualan? Ini ada satu rumus ya. Rumus ini mungkin rumus yang sudah lama ya, mungkin sudah banyak Bapak Ibu pakai. Singkatan S dan C dan P ini. Jadi S ini spreading ya. Spreading ini maksudnya kita meningkatkan penjualan dengan cara bagaimana kita memperluas wilayah penjualan itu. Jadi wilayah penjualan mungkin sebelumnya kita cover hanya Jawa Timur, kemudian meluas ke Jawa Tengah, Jawa Barat, atau mungkin ke pulau-pulau yang lain. Jadi ini spreading. Jadi bagaimana kita meningkatkan penjualan melalui perluasan wilayah pemasaran. Terus yang kedua, coverage. Nah, coverage ini umumnya dipakai yang terkait dengan rute kunjungan. Jadi sales force seberapa mampu untuk melakukan pengcoveran, jadi peliputan di wilayah masing-masing. Jadi termasuk berapa kunjungan yang harus diberikan target ke mereka, apakah sehari 15 tempat atau mungkin 25 tempat. Kalau yang consumer group mungkin sudah 30 sampai 45 tempat untuk target call-nya.
Ini adalah cara meningkatkan penjualan dengan coverage. Kemudian yang berikutnya, cara meningkatkan penjualan dengan memaksimalkan SKU yang ada di perusahaan. Jadi kalau di perusahaan ada 100 SKU, berapa SKU minimal yang bisa dikirim. Jadi kalau distributor umumnya mereka menggunakan acuan untuk mengirim produk itu minimal berapa SKU. Misalnya satu invoice 3 SKU dengan nilai nominal 500.000 misalnya. Karena distributor juga kalau berkaca pada cost ratio yang 4,7 tadi, nah distributor ini tentunya kalau mengirim barang juga akan mempertimbangkan ini, jadi berapa SKU yang harus dikirim kepada distributor, termasuk prinsipal kalau memberikan target kepada sales force, nah berapa SKU minimal yang harus bisa ditawarkan. Ini sangat penting sekali 3 bagian SCP ini untuk meningkatkan penjualan. Tapi ini sebetulnya cara-cara yang sudah lama yang seringkali juga dipakai prinsipal maupun distributor dalam pemaksimalan penjualan. Nah, yang penting berikutnya sebetulnya di sini teknologi. Nah, teknologi ini sebetulnya sudah ada seperti yang saya sampaikan di awal, tetapi mungkin kita masih belum begitu care ya, istilahnya tidak masih kurang ini ya, kurang kok rasanya teknologi ini selain biayanya tinggi kan, seperti itu kan, persepsinya biayanya tinggi, kemudian cara penggunaannya mungkin rada ribet, jadi bayangannya seperti itu. Tapi teknologi ini sebenarnya kalau kita pakai, kita gunakan dan kita memang maksimalkan, itu tentunya akan sangat membantu di sisi penjualan atau distribusi produk baik yang offline maupun online nantinya. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita lakukan ya untuk agar kita tetap bisa bertahan mengenai program-program promosi ya. Program promosi ini contohnya ini adalah program promosi gosok-gosok ya. Jadi ini seringkali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Cuma saya pernah melihat sebuah kasus yang dimana program gosok-gosok ini malah berhasil tetapi membuat malapetaka. Kenapa membuat malapetaka? Ketika distributor melakukan klaim misalnya 2 miliar dalam 1 bulan. Nah, klaim ini yang 2 miliar oleh prinsipal dibayar 2-3 bulan kemudian. Padahal uang yang 2 miliar ini adalah uang untuk perputaran di distributor. Nah, ini pernah terjadi kasus industri tertentu, saya nggak sebut namanya, yang membuat distributor-distributor yang ada itu akhirnya mengundurkan diri untuk tidak berpartner dengan prinsipal tersebut. Nah, ini hal-hal yang terkait program promosi yang tidak dilengkapi atau didukung oleh teknologi, karena pencairan klaim itu ternyata kendalanya bukan karena uangnya nggak ada di prinsipal, tetapi uangnya itu sebetulnya ada, cuma penarikan datanya yang cukup terlambat karena tidak ada teknologi yang mendukung perhitungan yang secara pastinya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita misalnya sudah menggunakan cara-cara seperti yang dilakukan Mayora, nah pihak distributor maupun prinsipal bisa memberikan point reward kepada saluran yang ada di bawahnya, termasuk retail-retail kecil tersebut. Jadi retail tersebut bisa ketika mereka mau melakukan input pemesanan melalui aplikasi, nah di situ langsung reward akan muncul untuk memberi penghargaan kepada retailer yang ada. Jadi program ini sebetulnya untuk mendukung agar bagaimana sih para pemilik bisnis di bagian retail ini untuk sudah terbiasa untuk menggunakan teknologi seperti itu. Nah, ini kita bercerita mengenai bisnis review ya. Jadi secara keseluruhan kalau distributor bekerja sama dengan prinsipal, nah prinsipal umumnya melakukan bisnis review, akan mereview kinerja daripada distributor, termasuk di sini kinerja penjualan, produk fokus yang dijual, termasuk saluran distribusi yang dikembangkan dari hari ke hari, yang biasanya terkait dengan NOO ya, New Opening Outlet, karena prinsipal ini kepingin penyebaran produk cukup merata, jadi biasanya ada program NOO, kemudian termasuk perluasan pasarnya, termasuk spreadingnya seperti apa. Nah, ini biasanya ada business review.
dari prinsipal untuk melihat kondisi kinerja dari distributor. Kalau distributor tidak memiliki kinerja cukup bagus, nah kontrak setahun itu biasanya diakhiri, jadi 1 tahun mereka akan diakhiri. Nah disinilah peran distributor sangat penting sekali untuk segera mungkin ya untuk menyambut teknologi yang tentunya nanti akan sangat membantu di sisi penjualan di distributor. Kemudian kita berbicara lagi mengenai hari-hari dalam operasional ya. Di dalam hari-hari kita beroperasional ini kan kendala seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa kebanyakan distributor tidak memiliki semacam SOP di sisi pembelian stok, penyediaan stok, kemudian penjualan, pengelolaan tagihan maupun delivery service. Nah, di sisi operasional, tentunya di sini kalau kita menganggap bahwa aset kita adalah pelanggan, nah tentunya service level di dalam pengiriman produk sebaiknya memang di sini mengacu pada H+1. Nah, kalau kita lihat di sini template perbandingannya, di sini ada satu SOP ya, SOP di mana kalau proses order hari ini ya jam 5, hari ini jam 3 ini memproses, kemudian loading ke truk. Nah, besok pagi barang sudah bisa dikirim. Kalau ingin H+1, tapi ini semua tetap dibantu oleh teknologi kan. Kemudian besok adalah batas maksimal truk kembali. Jadi yang kirim jam 6, jam 3 sore truk harus kembali untuk persiapan pengiriman esok harinya. Ini yang contoh pengiriman 1 hari yang untuk yang batch pertama. Kemudian kalau ada proses order yang kemarin itu bisa diproses jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi, kemudian packing list dan loading ke truk itu antara jam 8.30 sampai 10. Nah, kemudian jam 10 sudah berangkat kirim. Nah, batas maksimal kembali jam 5 sore. Nah, ini adalah prosedur untuk supaya service level di distributor bisa menjadi maksimal. Yang kedua ini lebih ke bagaimana front office bisa mendukung ya, mendukung yang terkait dengan RTM, route to the market, maupun yang online order ini. Jadi front office seperti yang saya sebutkan tadi, jadi front office sebaiknya sudah siap mendukung apabila memang di perusahaan distributor sudah menggunakan teknologi yang cukup baik. Nah ini tadi yang bagaimana mengatasi apabila turnover tadi ya yang cukup tinggi. Kalau kita sudah memang mentok kesulitan mendapatkan sales force, nah tentunya rute kunjungan yang tadi dikunjungi 2 minggu sekali, kita rubah menjadi 4 minggu sekali, di mana sales 1 ini bisa merangkap wilayah yang nomor 2 tadi, sales 2. Jadi 1 dan 2 ini menjadi satu area dikunjungi 2 minggu sekali. Nah pertanyaannya, nah bagaimana apabila ketika di tengah-tengah tiba-tiba customer-nya order? Nah penggantinya, sales yang mengganti adalah teknologi nantinya di sini. Nah ini hal yang terpenting mungkin perlu kita siapkan untuk menyongsong agar apa yang ada sekarang ini bisa membuat bisnis kita tetap survive ya. Nah ini lebih ke project timeline. Jadi project timeline-nya nanti ke depan yang harus kita persiapkan dan akan kita lakukan. Yang pertama di sini tentunya kita mulai merapikan internal bisnis proses yang ada di perusahaan distributor. Jadi kalau misalnya di distributor belum ada SOP, yang mungkin mulai dibuat SOP, dirapikan. Kemudian teritori manajemennya mulai diatur, ya rutenya mulai diatur kembali, termasuk SDM yang menjalankan mulai diatur kembali. Kemudian pengelolaan piutang juga mulai diatur kembali. Nah ini juga nanti bisa didukung dengan teknologi di back end-nya nanti. Kemudian bagian pembelian juga mulai diatur kembali, termasuk yang terakhir mulai create strategi digitalnya di sini. Ini adalah timeline yang tentunya nanti menjadi bagian terpenting bagaimana distributor untuk siap menggunakan teknologi.
Nah, ini adalah bagian terakhir dari presentasi saya. Mungkin nanti secara teknologi Pak Adi akan membantu untuk presentasikan. Mudah-mudahan nanti bisa terintegrasi antara presentasi saya dengan Pak Adi dan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sebagai peserta seminar hari ini. Pak Adi, mungkin bisa dimulai Pak Adi untuk melanjutkan presentasi yang di sisi teknologi dan mungkin hal penting yang bisa disampaikan. Boleh. Terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya terhadap presentasi hari ini. Jadi mungkin sebelum saya mulai ini, saya mungkin mau menunjukkan satu video ya. Mungkin dengan video ini kita harapkan ada satu persamaan persepsi. Yukulak disiapkan untuk produsen dan distributor yang menjual produknya ke grosir, toko, atau warung. Di era digital ini, sudah menjadi suatu keharusan bagi supplier untuk memanfaatkan teknologi agar dapat melayani pelanggan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Saat ini, penyedia e-commerce startup telah mulai merambah ke segmen pasar retailer. Mereka menyediakan IT platform yang memudahkan retailer belanja dagangannya dan melakukan pembayaran secara digital. Digital distributor ini telah menjadi kompetitor baru yang handal. Untuk itu, Yukulak siap membantu distributor di dalam melakukan transformasi bisnis. Empowering distributor dilakukan untuk meningkatkan brand awareness, menurunkan biaya penjualan, dan mempercepat proses bisnis. Yukulak adalah B2B atau business to business e-commerce platform yang kami siapkan untuk memudah retailer belanja online dengan fleksibel tanpa harus menunggu pelayanan distributor. Sistem ini adalah closed loop system sehingga distributor dapat mengelola pelanggan di dalam jaringannya dengan mandiri. Produk yang ditawarkan dapat di-custom sesuai karakteristik retailer, must have SKU, harga, promosi yang berbeda, dapat ditawarkan kepada retailer yang berbeda, tergantung pada target market yang disasar. Selain itu, sistem ini telah siap untuk multi-prinsipal. Relasi bisnis dengan retailer, royalty program, dapat dikelola melalui point reward system yang telah ditanam pada sistem. Yukulak akan mempercepat proses bisnis distributor dan telah dilengkapi dengan back-end application yang terintegrasi. Namun demikian, bila distributor telah memiliki back-end application, maka Yukulak dapat diintegrasikan ke back-end application tersebut. Integrasi dapat dilakukan secara otomatis, M2M atau machine to machine, semi-otomatis, dan manual, tergantung keterbukaan sistem di back-end application distributor. Yukulak hadir untuk membantu produsen dan distributor dalam mengelola pelanggannya dengan lebih baik, meningkatkan kemampuan bersaing secara digital, empowering distributor.